Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan menyiapkan hati kita untuk mengikuti kebaktian yang akan disampaikan secara online. Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah pada saat ini kita bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan PKJ 13, 1-3. Kita masuk rumahnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah minggu kita pada hari ini dengan pertolongan dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 15, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Haleluya, bukan
Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah pada saat ini kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Kita akan melakukannya melalui saat teduh. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya, ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Disampaikan kepada kita anugerah pengampunan yang terambil dari Yohanes pasal yang ketiga, di ayatnya yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Yesus, oh
Sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya sebagai petunjuk hidup baru yang diberikan kepada kita, yang terambil dari Matius pasal yang ke-22 di ayat yang ke-37 sampai ke-40. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius di pasalnya yang ke-9, di ayat yang ke-35 hingga ke pasal yang ke-10, di ayatnya yang ke-8. Matius pasal 9 di ayat yang ke-35 hingga pasal yang ke-10, di ayatnya yang ke-8. Namun sebelumnya marilah kita membuka hati dan serta pikiran kita dan bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Sumber kehidupan, kami bersyukur karena pada detik ini, pada hari ini, kami masih diberikan kesempatan untuk kembali menaikkan rasa syukur kami kepadamu. Kami juga diberikan kesempatan untuk boleh menikmati hari yang indah yang Engkau berikan kepada kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami hendak membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengar. Biarlah kami menjadi anak-anak yang memiliki belas kasihan, sama seperti yang Engkau teladankan dalam kehidupan kami. Bimbing kami, ajar kami, dan ubahlah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang hidup. Amin. Matius di pasal yang ke-9, ayat yang ke-35 sampai di pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka telah lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuhan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu."
Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau membaca, merenungkan, merefleksikan, serta melakukan firman Tuhan yang telah dibacanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu serta saudara-saudara, bagaimana kabarnya? Mungkin kita sudah hampir 3 bulan ya, masih bertegur sapa lewat online. Tapi biarkanlah kerinduan kita untuk bersama-sama kembali bersekutu di tempat ini, itu menjadi kerinduan yang akhirnya pada suatu saat nanti menjadi sebuah rindu yang besar bahwa kita hendak sama-sama bersekutu memuji Tuhan dengan kebersamaan hati kita bersama-sama di tempat ini. Biarkanlah itu juga membuat kita semakin menumbuhkan spiritualitas dan iman kita, supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini tema pembacaan firman Tuhan bertemakan berbelas kasih seperti Kristus. Beberapa minggu terakhir ini, selain berita COVID-19, ada juga sebuah berita yang sangat trending topik, bisa dikatakan seperti itu. Berita apa? Berita ini menjadi sebuah konsumsi masyarakat secara umum, yaitu soal rasisme atau soal wafatnya seorang yang berkulit hitam yang bernama George Floyd di Amerika. Isu ini menjadi isu yang sangat booming dalam beberapa minggu terakhir ini, di mana orang-orang yang berkulit hitam melakukan protes, melakukan demo karena merasa bahwa isu rasisme ini masih saja muncul dalam kehidupan manusia yang modern seperti sekarang. Orang-orang yang berkulit hitam dipandang atau dianggap sebagai orang-orang yang tersingkirkan atau dibuang oleh orang-orang yang berkulit putih. Kita sebagai manusia yang adalah makhluk sosial, pasti kita akan diperhadapkan dengan apa yang namanya orang lain yang juga berbeda dengan kita. Contohnya orang-orang yang berkulit hitam tersebut. Tapi kita melihat bahwa ternyata sekalipun orang semakin canggih, orang semakin berpikiran maju, orang semakin modern, orang-orang semakin berpendidikan tinggi, tidak membuat orang itu menjadi orang-orang yang terdidik dengan baik secara kehidupan sosial. Karena buktinya masih ada orang-orang yang merendahkan orang di sekitarnya. Masih ada orang-orang yang menganggap sepele orang yang di sekitarnya. Masih ada orang-orang yang menganggap rendah orang yang di sekitarnya. Kalau saya mau lihat Bapak Ibu serta saudara-saudara dan juga anak-anak, ada beberapa tipikal orang merespon kasus ini. Kalau saya bisa simpulkan ada 2 sikap. Yang pertama adalah simpati. Kasihan ya orang-orang berkulit hitam, mereka itu dibuang, mereka itu disingkirkan, mereka itu didiskriminasi oleh orang-orang berkulit putih. Hanya sebatas kasihan. Mereka ingin merasakan apa yang orang kulit hitam itu rasakan. Itu adalah simpati.
Tapi ada juga sikap yang kedua yang diberikan oleh masyarakat, reaksi yang ditujukan, yaitu empati. Empati juga adalah sebuah sikap yang saya merasakan apa yang Anda rasakan. Tapi tidak hanya berhenti kepada sebuah perasaan saja. Dia kemudian bertindak bahwa saya juga tidak boleh merendahkan orang tersebut. Kalau kita lihat secara sekilas, mungkin memang tidak jauh berbeda antara sikap simpati dan juga empati. Tapi Bapak Ibu, simpati adalah sebuah sikap yang hanya berhenti kepada turut ikut merasakan. Turut merasakan apa yang orang lain rasakan. Tapi sebuah sikap empati adalah turut ikut merasakan apa yang orang lain rasakan dan bertindak untuk itu supaya tidak ada lagi orang yang merasakan seperti apa yang telah terjadi sebelumnya. Jadi simpati melibatkan perasaan saja, kalau empati melibatkan perasaan dan juga sebuah tindakan konkret. Bapak Ibu dan saudara-saudara juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, zaman sekarang kalau kita bicara soal masyarakat yang semakin modern, gampang kita bicara orang yang suka bersimpati. Mudah kok kita mencari orang yang menunjukkan sikap simpatinya. Kasiannya lihat banyak orang-orang yang berkebutuhan di luar sana. Gak tega saya melihatnya. Mungkin banyak orang-orang yang minta-minta di pinggir jalan dan lain sebagainya. Tapi pada masa kini kita sulit untuk mencari orang-orang yang memiliki sikap empati. Mudah mencari orang yang bersimpati. Tapi sangat sulit mencari orang yang berempati kepada orang lain. Dalam perenungan firman Tuhan hari ini, kita mau melihat sikap Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus teladankan kepada kita. Bahwa Yesus dalam temanya berbelas kasihan seperti Kristus. Berbelas kasihan yang Yesus tunjukkan bukan semata-mata simpati, tapi adalah sebuah empati. Mari kita lihat pembacaan kita pada hari ini. Dalam Matius di pasal yang ke-9 yang kita baca, ada dua kisah menarik yang sebenarnya mau diungkapkan. Jadi kalau kita baca di ayat yang ke-9, di ayat yang ke-35 sampai di ayat yang ke-38, itu adalah sebuah kisah di mana Yesus berkeliling kota dan desa. Kalau kita baca di perikop sebelumnya, Yesus melakukan penyembuhan, Yesus datang ke rumah-rumah ibadat, Yesus datang kepada orang-orang untuk mengajar dan lain sebagainya. Dan dalam pembacaan kita, Yesus berkeliling kota dan desa. Dia mengajar, dia memberitakan Injil, dia datang ke rumah-rumah ibadat. Dan dia juga melakukan penyembuhan kepada orang-orang yang lemah dan orang-orang yang sakit. Mengapa Yesus melakukan itu semua? Hati Yesus tergerak dengan sebuah perasaan yang namanya empati. Dia merasa bahwa orang lain itu membutuhkan pertolongan. Bahwa orang lain itu membutuhkan pengajaran. Bahwa orang lain itu membutuhkan kesembuhan. Oleh karena itu hatinya tergerak dengan sungguh dari dalam diri. Bahwa dia mau menolong bersama-sama dengan mereka. Yesus hadir memberi diri bersama dengan orang-orang yang membutuhkan tersebut. Tapi menjadi unik dan menariknya, Yesus tidak menjadi orang yang berempati secara sendiri. Tapi dia mengajak orang lain untuk juga turut berempati kepadanya, kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Yaitu Yesus memanggil para murid-muridnya. Dan dia mengatakan demikian. Tuayan memang banyak, tapi pekerja sedikit. Tuayan yang dimaksud adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang membutuhkan bimbingan, orang-orang yang membutuhkan pengajaran. Tuayan banyak, orang yang butuh pertolongan banyak, orang yang butuh bimbingan banyak, orang yang membutuh pengajaran itu juga banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Oleh karena itu Yesus memanggil murid-muridnya untuk sama-sama ayo kita berempati kepada mereka. Ayo
kita sama-sama menjadi orang yang memberi diri untuk menolong mereka. Yesus memanggil murid-muridnya. Di ayat yang ke-38, Bapak Ibu serta Saudara, Yesus mengatakan, mintalah kepada Tuhan untuk meminta tuaian tersebut, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Lalu di kisah yang kedua, Yesus memanggil para murid-muridnya. Dan bukan hanya memanggil, tapi Yesus pun mengutus mereka. Kalau kita dibaca di ayat yang pertama, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan juga untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Artinya apa? Yesus memanggil para murid-muridnya. Tapi tidak serta-merta Yesus membiarkan para murid-muridnya berjalan sendirian. Tapi Yesus juga memanggil serta memberikan kuasa kepada mereka. Sehingga para murid-muridnya mampu untuk berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan lakukan dan apa yang Tuhan telah kerjakan sebelumnya. Tuaian banyak, pekerjanya sedikit. Oleh karena itu Yesus tergerak hatinya untuk juga mengajak murid-muridnya, orang yang terdekatnya, menjadi orang-orang yang memiliki empati. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita juga sebenarnya dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi orang-orang yang bisa memiliki sikap empati. Saya yakin pasti dalam kehidupan kita sering diperhadapkan dengan apa yang namanya tuaian. Itu orang-orang yang membutuhkan pertolongan, bimbingan, dan pengajaran ataupun lain sebagainya. Atau mungkin dalam isu rasisme seperti kemarin yang kita lihat dan kita dengar sama-sama, mungkin orang-orang berkulit hitam yang membutuhkan kenyamanan mereka hidup. Kita dipanggil untuk mereka. Kita dipanggil sebagai pekerja yang memberikan bimbingan kepada mereka, ajaran kepada mereka, pertolongan kepada mereka, rangkulan juga kepada mereka. Karena apa? Bukan hanya sebatas simpati yang Yesus inginkan dalam diri manusia, tapi Yesus juga menginginkan kita sebagai anak-anaknya memiliki sikap empati, di mana kita bisa melihat mereka sebagai anak-anak Allah yang juga menjadi bagian dari tubuh Kristus. Mereka bukanlah orang yang terbuang, mereka bukanlah orang yang tersingkirkan, tapi mereka juga adalah saudara kita. Sekalipun mereka berbeda agama, sekalipun mereka berbeda ras, mereka pun berbeda suku, adat, dan kebudayaan. Tapi Tuhan mengajak kita. Tuhan tidak pernah memandang siapa orang yang harus ia sembuhkan. Karena ia sadar bahwa Bapa di surga telah mengajarkan yang baik kepadanya. Dan ia harus melakukannya itu. Dan kita pun sekarang harus diingatkan kembali bahwa kita juga adalah anak-anak Allah yang dipanggil oleh Tuhan untuk melihat mereka sebagai bagian dari kehidupan kita yang tidak mungkin terlepas dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi, manusia adalah makhluk sosial yang pasti akan bertemu dengan mereka dan berhadapan dengan mereka. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara dan juga anak-anak, hadirlah buat mereka. Datanglah buat mereka. Jadilah dirimu sebagai penolong untuk mereka. Berbelas kasihanlah seperti apa yang telah Kristus lakukan. Karena itulah yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan kita. Kita merasa bahwa kita berat untuk menjadi penolong orang lain. Pasti kita berat. Tapi yang Tuhan Yesus lakukan adalah ketika Tuhan Yesus memanggil kita, Dia tidak akan memberikan kita secara cuma-cuma. Tapi Tuhan akan membimbing dan memberikan kekuasaan kepada kita. Marilah Bapak, Ibu, serta saudara-saudara dan juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan telah memanggil kita menjadi orang yang harus berbelas kasihan seperti apa yang Kristus lakukan. Berempati kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Dan jangan pernah takut dalam keadaan apapun. Karena Tuhan pasti akan membimbing dan menyertai kehidupan kita. Apapun keadaannya, apapun situasinya. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk berjalan menjadi orang-orang yang berbelas kasihan. Seperti Kristus yang Tuhan Yesus juga telah lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Jemaat, mari kita bangkit berdiri dan kita ucapkan iman percaya kita dengan cara dinyanyikan lewat lagu Kidung Jemaat 280. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat, saat ini marilah kita membawa persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35 yang berbunyi demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jemaat, mari kita bangkit berdiri dan kita bawa persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala kehidupan kami, umat yang percaya kepadamu Tuhan. Saat ini kami tiap-tiap keluarga membawa persembahan kami kepadamu ya Tuhan.
Terima kasih atas seluruh yang telah Engkau berikan kepada keluarga kami. Tuhan, biarlah semua persembahan ini dapat menjadi pelayanan bagi pelebaran kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau juga yang pimpin orang-orang yang akan mengolah persembahan ini. Biarlah Tuhan sendiri yang memberi mereka hikmah sehingga semuanya dapat dijalankan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dan cinta kasih-Mu yang tetap terus nyata menyertai kehidupan kami sampai hari ini. Dan pada saat ini kami ingin menaikkan doa-doa kami kepadamu ya Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dalam keadaan yang lemah fisik. Kiranya dalam keadaan yang lemah fisik dan sakit ini Tuhan, kiranya Engkau boleh tetap memberikan pengharapan kepada mereka, sehingga mereka boleh tetap memiliki pemulihan dan juga kesembuhan yang sejati. Ya Tuhan, berkati juga keluarga yang mendampingi, kiranya Engkau memberikan kesabaran dan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka boleh mampu untuk mendampingi keluarga mereka yang sakit, sanak saudara mereka yang dalam keadaan lemah fisik. Para medis dan obat-obatan yang mereka pakai juga ya Tuhan, kiranya boleh menjadi bagian proses pemulihannya, sehingga apa yang mereka pakai, apa yang mereka gunakan, semuanya demi kebaikan pemulihan dan kesembuhan diri mereka. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa untuk anak-anak kami, adik-adik kami yang duduk di bangku sekolah dalam proses dan keadaan yang seperti sekarang ya Tuhan. Kiranya Engkau memampukan anak-anak dan adik-adik kami untuk tetap tumbuh dan kembang menjadi anak-anak yang bijak, sekalipun dalam keadaan yang berat. Ketika mereka boleh menjadi anak-anak yang bersekolah dalam keadaan yang berat, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan tetap memberikan hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu kepada mereka, sehingga mereka boleh tetap menjadi anak-anak yang pintar dalam proses pendidikan mereka. Berikanlah seluruhnya kelancaran ya Bapak, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Ya Bapak, pada saat ini juga kami berdoa, ingin ikut merasakan bersama dengan saudara kami yang baru saja kehilangan istri terkasih, untuk Bapak Pendeta Krishna, untuk sang ibu yang dipanggil ke pangkuan Bapa ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberikan penghiburan kepadanya. Kiranya Engkau juga boleh memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Untuk keluarga Bapak Pendeta Krishna, kiranya Engkau boleh hadir bersama-sama dengannya, sehingga ibu yang telah dipanggil oleh Bapa di surga boleh merasakan sukacita yang sejati, dan keluarga yang ditinggalkan boleh mengalami penghiburan yang sejati yang datangnya daripada Engkau. Hadirlah bersama dengan keluarga yang baru saja ditinggalkan oleh sang ibu dan oleh sang istri tercinta. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada, dalam keadaan yang mungkin di masa-masa tuanya ya Tuhan. Engkau boleh tetap jaga mereka, Engkau boleh tetap lindungi mereka, sehingga mereka boleh tetap dalam keadaan yang baik, sehat sekalipun di masa tua. Ya Tuhan, dalam usaha dan pekerjaan yang boleh kami miliki semuanya Tuhan, kiranya juga Engkau boleh berikan kelancaran. Kami tahu dalam keadaan dan kondisi seperti ini, kadang-kala usaha kami terhambat, tapi kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kami mau tetap terus berpengharapan bahwa Engkau akan hadir, menjamah kehidupan kami dan menyertai langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, kami ingin juga berdoa untuk pemulihan bangsa ini ya Tuhan. Kami rindu untuk dapat kembali bersama-sama melakukan kegiatan secara normal. Kiranya Engkau segera memberikan kami yang terbaik yang boleh kami rasakan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga rindu bersama-sama untuk kembali beribadah secara tatap muka. Kiranya juga Engkau boleh mengabulkan doa dan harapan kami. Dan mungkin di minggu-minggu yang akan datang, kami juga akan mulai mencoba melakukan ibadah tatap muka. Kiranya Engkau yang boleh menjaga dan melindungi kami. Kiranya juga Engkau yang boleh memberkati setiap proses persiapan kami, sehingga kami benar-benar menjadi anak-anak-Mu yang beribadah dan bersekutu sesuai dengan protokol kesehatan yang ada, dan kami juga dalam tetap keadaan yang baik-baik saja Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa untuk gereja-Mu di dunia ini, setiap gereja yang ada ya Tuhan. Kerinduan untuk mempersiapkan ibadah, Engkau memberkati setiap gereja yang ada, sehingga para gereja-gereja-Mu, para pelayan-pelayan-Mu
bisa mempersiapkan ibadah dengan sebaik mungkin. Demi kemuliaan nama Tuhan dan juga demi yang terbaik bagi para umat-Mu Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Para pemimpin kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya Kau boleh memberikan mereka kekuatan, kebijaksanaan, sehingga keputusan-keputusan yang mereka keluarkan itu menjadi keputusan yang terbaik yang boleh kami terima sebagai warga negara. Meskipun kadangkala ada pro dan kontra terhadap keputusan dan kebijakan yang mereka keluarkan. Tapi kami mau berharap Tuhan, kiranya Engkau boleh memberikan kemampuan kepada kami juga sebagai warga negara untuk memiliki pengertian yang baik, sehingga kami mampu untuk menjadi warga negara yang baik dan para pemimpin pun dapat memberikan kebijakan dan keputusan yang terbaik bagi para warganya. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Mungkin tidak banyak yang bisa kami sebutkan dalam doa ini satu persatu. Tapi biarlah Engkau yang hadir dalam kehidupan kami secara pribadi, keluarga, maupun juga persekutuan. Ya Bapa, ini adalah doa yang jauh daripada kata sempurna. Tapi biarkanlah Engkau menyempurnakan doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan juga anak-anak, marilah kita mengingat panggilan kita sebagai orang yang percaya, bahwa kita dipanggil olehnya untuk menjadi orang-orang yang memiliki belas kasihan terhadap sesama. Mengingat seperti apa yang Tuhan Yesus telah teladankan kepada kita sebagai guru dan juru selamat kita yang hidup. Dan pada saat ini marilah kita juga terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian.